Anda ke close up. Silent HP. Ya silent HP dulu nih. Oke, siap Bang? Tunggu dulu. Apa ini? Oh iya, berarti. Silent HP dulu, silent HP. Oh. Oke. Bolehlah kita mulai. Oke, briefing sedikit ya Bang ya. Oke. Kita Ya. konsepnya kayak kemarin kita ngobrol ngalir aja. Durasi kalau bisa jangan lebih dari 1 jam Bang. Jadi kita ya ngobrol santainya lebih dipersingkat. Yang penting dapat serunya dan dapat intinya Ya. Bang. Oke, mungkin itu aja. Tapi suara saya di Bang Cakra lancar kan Bang? Bagus. Alhamdulillah. Kedengaran. Oke. Suara saya di situ ini kan ini juga ya, jelas juga ya. Jelas kok Bang, jelas Bang, aman Bang. Oke. Sip. Langsung mulai nih ya. 3, 2, 1, go. Oke. Bentar Bang. lidah saya keseleo. Mas Arif. Bisa aja. Nanti aja lah. Namanya podcast kan. Bebasin. Tuh. Ya, selamat datang di Obras episode kedua. Bersama saya, host dari Biro Bisnis Kreatif Forum Mahasiswa Pasca Sarjana IPB. Saya sendiri Arif Yusron Afifi dan bintang tamu kita yang kece pada hari ini, Bang Andi Cakrawala. Halo, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, kita bisa yang nonton bisa selamat malam, selamat siang, selamat pagi nih Bang. Oh iya, betul. Mereka nggak tahu kan waktu record kita. Kalau kita nge-recordnya malam-malam. Oke, gimana Bang kondisi Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana Bang? Kegiatan, alhamdulillah. Oh, banyak kegiatan. Lagi di rumah aja. Lagi banyak kegiatan tapi semua kelar sebelum malam. Soalnya kan lagi PPKM juga. Kegiatan malam lagi dibatasin. Oke Bang. Jadi bisanya cuman nge-zoom kayak gini. Untung ada Bang Arif yang nemanin kan. Pas banget nih kan kita nge-zoomnya malam minggu lagi nih. Betul. Bang Cakra ini lagi di Makassar Bang ya? Domisili Makassar iya. asli Bang? Asli Makassar. Kebetulan kita beda sejam ya. Jadi saya lebih malam lagi di sini. Iya, ini kalau kita nge-zoom jam berapa? Jam 12, kita udah selisih hari Bang. Benar. Kita nge-zoom jam setengah 2, 1 hari kita nih. Oke Bang, nih konsep podcast kita pada hari ini nih. Nih saya mau mengulas tentang usaha Bang Cakra nih. Bang Cakra ini kan yang saya tahu kan seorang entrepreneur nih. Ya. Entrepreneur kecil-kecil. Kan dari kecil itu bisa menjadi besar Bang. Amin, harapannya begitu. Nah, tapi unik nih Bang nih. Ya. Bang Cakra ini kan beda banget ya. Kalau saya lihat dari background latar belakangnya Bang Cakra, latar belakang pendidikannya Bang Cakra sama usaha yang dijalanin sama Bang Cakra nih. Betul. Nah, jadi mungkin gini, bisa diceritain tuh Bang tuh. Ya. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya ini kecelakaan sih namanya. Kecelakaan. Soalnya kan yang seperti Mas Arif tahu dan teman-teman di sana, saya ini kan bidang ilmunya sebenarnya di dunia hukum. Sarjananya juga sarjana hukum. Cuman yang membuat saya menjadi entrepreneur, membuat saya menjadi pengusaha itu karena kebiasaan, habit. Gimana tuh Kang? Kenapa saya bilang tadi juga sempat saya katakan kecelakaan? Karena sejak
sejak SMA itu sudah aktif ikut di organisasi, ikut di kegiatan-kegiatan sekolah, terlibat langsung, bahkan saya sempat dipercaya menjadi ketua di beberapa kegiatan, yang akhirnya membuat saya itu secara tidak langsung digembleng, dibentuk pola pikirnya untuk menjadi entrepreneur. Yang dimana saya baru sadar kira-kira Mas Arif ya ketika sudah mau masuk bangku perkuliahan. Sudah semester 1, udah lulus sekolah, saya masuk akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata yang saya lakukan di masa SMA itu membuat saya ini secara tidak langsung ditanamkan jiwa-jiwa entrepreneurnya. Karena waktu SMA itu saya beberapa kali menjadi ketua pelaksana. Terakhir itu sebelum lulus saya diberikan amanah sama teman-teman menjadi ketua pensi, ketua pentas seni. Jadi dari situlah berangkat akhirnya saya membuat bisnis pertama itu menjadi event organizer. Begitu Mas Arif. Nah, gini Bang, bisnisnya Bang Cakra ini kan bidangnya tuh IO ya Kang ya? Ya, Saya IO. tahu Salah sih IO satunya IO. doang Kang. Oh salah satunya Salah IO, satunya. ada lagi tuh Salah berarti tuh, satunya apa IO. aja tuh kalau boleh tahu tuh? Akhirnya saya juga sekarang jadi kontraktor, tapi sebelum jadi Kontraktor Kang? Tambah saingan aja berarti nih. Soalnya kalau di dunia kontraktor soalnya gini, orang tua kan, ayah kebetulan itu merupakan seorang ya lulusan seperti Mas Arif lah. Dia tekun di dunia sipil dia. Jadi saya sejak kecil itu mainnya juga main-main di proyek. Akhirnya ya itu lagi tadi, kalau dunia event organizer-nya kebangun ketika SMA, kalau dunia kontraktornya sebenarnya terbangun sudah sejak TK, sudah sejak SD. Main-main ke Bahkan proyek. lebih lama lagi tuh. Lebih lama lagi. Nah, akhirnya habit-habit itu yang tertanam di bawah kepala saya kali ya, yang saya nggak pernah sadarin. Akhirnya ujung-ujungnya ketika sudah besar, sudah dewasa seperti ini, punya ilmunya, paham juga tentang dunia sipil. Pakai busi berapa, kualitasnya ke berapa, tarikan businya gimana. Akhirnya tahu juga. Terus ada lagi Kang? Apa lagi Ada Bang? lagi. Apa tuh Bang? Sebelum kontraktor itu masalah ini sih, kebutuhan untuk melengkapi dunia bisnis. Event organizer itu kan kita butuh banyak, kan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan acara. Hura-hura lah ya. Konser, ya seminar-seminar, apalagi ya, kegiatan-kegiatan gathering ya, di hotel-hotel. Yang semuanya membutuhkan produksian. Produksian itu kalau kami di IO itu seperti gimana ya, seperti saudara kembar yang saling berkaitan. Kami butuh selalu sound system, lighting, panggung ya, stage-nya gitu. Akhirnya kami berpikir kenapa kita nggak adain sendiri. Akhirnya saya sama teman-teman rekan-rekan bisnis, akhirnya waktu itu memutuskan untuk membuat suatu bidang bisnis baru untuk mensupport kegiatan event organizer kami. Begitu Mas Arif. Dan yang terbaru, gimana? Sekarang ini selama pandemi ya, sejak masuk 2021, artinya baru tahun ini, kami buat karangan bunga. Itu untuk orang-orang yang turut berduka cita, selamat berbahagia, dan lain-lain itu akhirnya kami buat juga. Lebih ke ini sih, keinginan pasar, melihat peluang. Ya, jadi di saat kita menjalani suatu bisnis, dan bisnis ternyata, oh kayaknya kalau tambah ini keren deh. Akhirnya timbullah usaha baru untuk melengkapi bisnis kita. Betul. Kadang juga bukan masalah keren-kerenan sih, tapi masalah keinginan pasar aja. Peluangnya ya pasarnya lagi besar, peluangnya lagi ini, kami tahu, kami riset, akhirnya bilang kenapa nggak bikin juga kan? Karena kadang-kadang kami pun begitu, seperti ada teman-teman yang nikah, ada teman-teman yang berduka cita, kami pun harus mengirimkan ini kan, mengirimkan karangan bunga. Iya. Awalnya dari situ-situ aja sih, akhirnya kepikiran kenapa kita nggak bikin bisnis juga gitu. Tapi Bang, kan di saat pandemi ini kan pasti banyak lah ya yang pada merosot gitu kan. Apalagi kayak bisnisnya, lagi IO kan, wah hampir habis lah kalau dibilang kan awal-awal pandemi seperti itu kan. Betul. Nah, kalau boleh tahu Kang cerita
Kalau boleh tahu Bang, ceritanya sedikit nih, pas apa namanya, cara-cara ngehadepin di saat kayak kendala-kendalanya tuh apa aja sih di saat kayak Bang Cakra ini ngejalanin usaha gitu. Terutama di saat pandemi lah gitu. Ya, bagaimana survive-nya ya? Iya, bagaimana survive-nya gitu kan, Nah, biar itu gimana tetap jalan gitu loh. betul. Itu sih lebih banyak ke pengorbanan sih. COVID-19 itu kan masuk ke Indo kalau saya nggak salah di bulan 3 ya. Bulan 3 2020 kalau saya nggak Iya, salah ya. Februari akhir atau awal bulan 3 ya kalau saya nggak salah ya. COVID-19 akhirnya kita karantina di mana-mana, lockdown di mana-mana. Nah, sejak itu pula sampai dengan akhir tahun, sampai dengan bulan 12 tahun 2020 itu kegiatan di perusahaan kami itu sama sekali nggak ada. Makanya tapi untungnya itu ditopang semua dengan bidang-bidang bisnis yang lain seperti kontraktor yang masih berjalan. Kebetulan ada proyekan yang bahkan baru mulai itu di bulan 9 ya, bulan 9. Kita baru mulai perencanaannya, pelaksanaannya kita baru mulai di awal tahun ini di bulan 3. Nah, untung ada itu yang nopang. Kiat-kiatnya sebenarnya tips-tipsnya saat kita lagi susah-susahnya ya, dalam tanda iya. kutip waktu kemarin, ya seperti perusahaan-perusahaan lain yang sering dilihat di berita. Kami pun itu ini melakukan pemangkasan karyawan, pengefisienan di kantor, itu terpaksa kami harus lakukan. Tetapi ada beberapa orang-orang yang sudah seperti pegawai tetap, itu tetap kami pertahankan. Namun ini mungkin yang agak berbeda. Kami tidak dalam opsi memberhentikan langsung, tapi memberikan penawaran pendapatannya, salary-nya yang selamanya mungkin 100% diberikan, tapi karena pandemi tahun lalu itu kami potong sampai 50%. Cuman ada beberapa teman-teman juga, rekan-rekan kerja yang akhirnya tidak sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan alasan satu dan lain hal. Inilah yang agak susah. Tetapi kembali lagi, karena pengorbanan itu, akhirnya banyak uang-uang pribadi yang keluar. Kita akhirnya harus mengefisiensi, lebih tahu yang mana yang kebutuhan, yang mana tambahan-tambahan itu yang akhirnya kita pangkas. Dan jam-jam kerjanya juga kan biaya-biaya operasional itu kita tekan karena waktu ngantornya itu semua tidak normal. Kita kebanyakan dari rumah, meetingnya lewat Zoom, itu beberapa kali lakukan. Seperti itu Mas Arief. Jadi pengefisienan. Namun untungnya di awal tahun ini, itu tadi yang saya katakan, kita buka bidang baru, bisnis baru, karangan bunga. Akhirnya itu juga yang bisa menjadi penyelamat bagi event organize dan produksi event. Seperti itu. Jadi ada bidang lain yang kami buat yang akhirnya menjadi penopang. Tapi saya setuju Bang sama prinsipnya Bang Cakra ya, di saat kan ada orang yang punya sudut pandang di mana dia tuh satu usaha aja tapi besar, ya kan. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bang Cakra nih, ada benernya juga di saat kita punya banyak usaha, banyak bidang usaha. Bukan berarti kita nggak fokus, enggak. Kita menjalankan banyak bidang usaha tuh, kalau yang saya pelajari dari Bang Cakra, tapi ini koreksi Bang ya kalau saya salah ya. Ya, sip. Jadi prinsipnya kayak meja Bang. Nah, di saat meja satu berdiri ini banyak yang nopang, dia akan semakin kuat kan. Tapi kalau hanya satu, di saat satu ini patah, meskipun satu ini besar dan dia patah, semua akan ambruk. Ilmu Tapi kalau konstruksinya banyak, udah mulai keluar ini. tapi kalau misalkan semuanya banyak yang nopang, meskipun itu nggak besar, tapi ada, tapi itu bisa bertahan lama gitu bang. Dan ini saya setuju sih, bagus ya bang nih bang. Betul. Kalau pendekatan seperti yang dikatakan Bang Arief tadi, sebenarnya satu pun boleh. Tergantung kualitasnya kan. Tergantung prinsipnya, hitungnya bagaimana. Itu tergantung. Mungkin seperti prinsip jalan layang, kualitas betonnya bagus, dimensinya besar-besar, dihitung cukup, satu tiang pun cukup yang nopang. Tetapi dalam dunia bisnis, seperti yang Mas Arief analisa, di kami itu mungkin karena kami juga awam ya. Awam, saya juga bukan latar belakang, tidak pernah sekalipun menempuh pendidikan formal di dunia bisnis. Akhirnya kami berpikir secara nalar dan logika aja gitu. Bisnis apa sih yang bisa menopang kalau bisnis ini lagi nggak jalan?
oh bikin ini. Seperti tadi kan saya katakan, event organizer awalnya kami buat, yang awalnya mungkin selalu ini ya, sewa atau apa ya istilahnya, kerjasama dengan vendor-vendor untuk menopang event organizer kami yang di produksi event itu, akhirnya kita bikin sendiri. Jadi ada beberapa cost yang akhirnya kita bisa cut ke situ, pengefisienkan. Nah, begitu pandemi juga, akhirnya kami buat ada peluang bisnis bikin karangan bunga, akhirnya kita bikin juga karangan bunga. Nah, seperti yang Mas Arif bilang, bisnis itu jadi kuat. Yang penting dasarnya kuat, yang penting dasarnya bagus. Seperti meja kan banyak yang nopang pasti semakin kuat. Nah, tetapi di dunia bisnis juga akhirnya saya kadang kalau diskusi ikut seminar juga banyak juga yang mengatakan ini sudut pandang lain ya. Kita tidak bisa salahkan juga dengan pengertiannya mereka. Karena begitu yang mengatakan bahwa bisnis yang baik itu yang betul-betul kita dalamin, yang kita buat besar, fokus. Kalau kita fokus di satu bidang, biar nanti suatu saat bidang itu akan menjadi besar dan dia akan mendapatkan profit. Kadang juga seperti itu. Tetapi di kami kebetulan saja ya, mungkin berbeda dan lebih cocoknya banyak sub bidang untuk menopang meja itu, Mas Arif. Soalnya kan dalam artian ya, tanda kutip, besi-besi yang nopang meja ini kan besi-besi kecil, bisnis-bisnis kecil, nggak besar. Nah, mungkin lain hal ketika misalnya ya kontraktor bisnis event organizer kami lah. Kalau dikatakan bisnis event organizer kami itu besar, untuk apa kita buat penopang lain? Iya betul. Ya, tetapi kan kita ini istilahnya apa ya? Masih dalam kategori pemula, startup, bisnis baru. Ya kan, apalagi yang jalankan orang-orang awam seperti saya, anak-anak muda seperti kita ini, ya mohon maaf saja, ilmu bisnisnya nggak terlalu dalam, modalnya juga nggak terlalu besar, gimana mau cuman fokus satu bidang. Nah, tapi akhirnya itu ada cerita tersendiri lah. Akhirnya juga dengan banyak bidang itu kita banyak kenal orang-orang expert yang bukan di satu bidang aja. Seperti di dunia konstruksi kan otomatis saya pasti banyak kenal orang-orang seperti Mas Arif. Saya banyak main sama anak-anak teknik. Kalau di dunia karangan bunga banyak main sama anak-anak marketing. Di event organizer banyak main sama anak seni. Akhirnya saling kenal mengenal. Akhirnya karena saling kenal mengenal itu semuanya mengantarkan rezeki. Seperti itu. Tapi buat para penonton dan para pendengar nih, jadi ada banyak versi ya di saat kayak kita mau menjalankan suatu bisnis. Terserah kita mau bikin banyak bisnis, tapi ya itu nggak ada yang salah juga gitu. Mungkin kalau misalkan kita mau bikin satu dan kita dalami banget, nah kita harus cari kualitasnya. Seperti tadi yang Bang Cakra bilang. Betul. Mesti begitu. Yang penting berani sih. Yang penting berani. Emang saya dulu waktu memulai itu, iya. Waktu memulai itu saya semester 1 perkuliahan. Mulai merintis ya. Awal mulanya cuman dipercaya karena saya punya pengalaman di sekolah ya waktu SMA. Akhirnya karena mungkin saya dikenal sama teman-teman di perkuliahan bahwa saya pernah menjadi ketua pelaksana pentas seni. Akhirnya saya dimintai pendapat, dimintai untuk menjadi istilahnya dalam tanda kutip konsultannya ya seperti itu Mas Arif untuk mengadakan inaugurasi di awal masuk perkuliahan itu. Nah, di awalnya di situ. Akhirnya setelah itu saya kepikiran, loh, kok nggak diseriusin aja ya jadi event organizer. Soalnya kan ilmu saya waktu SMA bahkan sudah diakui ketika dimasuk bangku perkuliahan. Malah ditanya dengan teman-teman dimintai pendapat. Akhirnya saya bilang, oh iyalah udahlah kita bikin bisnis event organizer aja. Akhirnya jalan perlahan-perlahan, alhamdulillah jadi besar juga. Kalau boleh tahu, Bang, sekarang punya karyawan berapa, Bang? Sekarang udah 16-an. 15? Udah 15. Yang tetap? Iya. Bahkan udah harus nambah. Dan itu yang soalnya ini. Yang non tetapnya itu pasti lebih banyak lagi tuh ya, Mas? Oh, banyak. Seperti kemarin kita kan lagi ada proyek konstruksi. Mas Arif tahu kan kalau kita buru-buru kasar itu teman-teman tukang pasti banyak yang dipakai. Saya kemarin baru mulangin sekitar 15 orang ke Jawa kembali sambil nunggu proyek lagi berjalan.
Jadi kira-kira kalau berjalan semua ya, kalau berjalan semua di dunia konstruksi, kami juga ini sebenarnya kerja interior, bikin kitchen set, bikin furniture, itu sering. Dan kalau jalan semua sub bisnis kami, itu bisa sampai dengan 30-an lebih. 30 30-an orang lebih. lebih. Yang terlibat dalam perusahaan. Baik yang outsourcing sama yang pegawai tetap. Dan itu yang harus dipikirin tiap bulan cash flow-nya seperti apa. Lumayan ribet lah. Tapi memang menjadi seorang pengusaha tuh berpikirnya karena bukan kita mementingkan buat perut kita sendiri sih Bang ya, tapi kita Iya, juga harus mementingkan perut buat orang lain. Jadi betul. bayangin kalau 30 orang itu tuh, nah itu adalah kepala keluarga semua. Alhamdulillah tuh Bang tuh, bisa menghidupi 30 kepala keluarga Bang. Banyak Mas Arif. Menyelamatkan, iya bisa, dampaknya pasti banyak banget tuh. Soalnya gini, pegawai-pegawai saya itu banyak yang sudah beranak. Ada yang anaknya 3. Bahkan yang kami percaya untuk menetap di kantor ya, itu Iya, anaknya ada 3. Kami tinggalin juga di kantor semua. Di kantor itu kan kebetulan di belakang kan ada workshop. Yang iya. ditinggalin juga di kantor. Belum lagi pegawai-pegawai administrasi kami, CS kami itu luar biasa, sudah beranak semua. Tinggal ownernya aja yang belum. Ownernya berdua belum merit. Saya sama teman saya itu belum merit. Mau dipromosi sekalian apa nih? Ya jadi ntar buat para penonton, dari Obras ini yang tertarik dengan Bang Cakra bisa aja langsung IG-nya di follow. Kurang apa coba kan? Hidup sudah terjamin pasti deh. Enggak lah. Banyak tantangannya. Soalnya saya banyak maunya. Jarang di rumah lagi. Waduh, harus siap ditinggalin tuh berarti salah satu kriterianya Bang. Ditinggalannya pagi ke sore. Kalau malam pasti pulang. Oh, Bang, kita ngelihat realitas sekarang nih Bang. Kepikiran nggak Bang buat terjun ke dunia politik? Di saat udah punya usaha yang udah mulai Kalau berkembang. itu ya. Sebenarnya kalau dunia politik, saya sudah lama juga terlibat di situ. Tetapi tidak dalam tanda kutip diresmikan secara resmi menjadi kader-kader partai. Itu nggak pernah. Tapi kalau terlibat dalam perpolitikan, ya dunia perpolitikan itu sudah lama. Sudah sejak awal buat bisnis itu sudah terlibat dalam politik. Politik Soalnya itu kan politik gimana Bang? politik dalam artian saya ini terlibat dekat dengan orang-orang politik, dekat dengan orang-orang partai, ya dekat dengan kepala-kepala daerah. Gitu dalam artian kita ini sebagai profesional ya, berhubungannya sebagai profesional. Kalau betul-betul terlibat jauh di politik, paling jauh saya itu cuma jadi tim pemenangan. Tidak pernah lebih. Saya sudah jadi tim pemenangan, gerakin teman-teman sebaya kan yang milenial seumuran seperti kita ini. Mas Arif itu sudah sering turun-turun untuk diskusi dengan warga, turun-turun kampanye ya, orasi itu biasa yang kami lakukan. Biasa saya lakukan. Itu pun sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih. Dunia politik itu lebih ke bagaimana intuisi bermain. Gampang kok. Enak. Soalnya susah ya. Kalau kita buta politik juga kan susah untuk saat ini. Apalagi kita orang-orang bisnis. Paham kok. Soalnya kalau regulasinya tidak benar, kita pun yang merupakan pengusaha-pengusaha ini yang baru merintis pasti akan kesulitan juga. Yang membuat regulasi-regulasi itu kan regulatornya orang-orang politik semua. Iya. Membuat. Kapan kita nggak mastiin politiknya benar, ribet juga ya jadinya kita jadi pengusaha. Jadi saya terlibat dalam politik cuman memastikan itu. Bagaimana melihat di dalam kan semua bisa berproses, semua bisa dalam on the track supaya kita pengusaha-pengusaha muda ini bisa tetap jalan, bisa tetap enak. Begitu banget. Berarti nggak tertarik buat kayak terjun jadi caleg, bupati, atau anggota DPRD apa segala macam gitu Bang? Kalau itu mengejar tahta akhirnya namanya. Kalau kita di bisnis ini kan mengejar harta. Ketika mau masuk dunia politik mengejar tahta. Sebenarnya ada ketertarikan. Soalnya gini, tahta itu kan
jadi anggota parpol, jadi caleg, jadi kepala Iya, daerah dan lain-lain itu kan di saat udah punya usaha lagi kan. ya di saat sudah matang, mungkin banyak yang Mas Arief sudah pernah dengar. Pengusaha itu kalau pensiun jadi politisi, Iya, ya betul. kan? Pengusaha itu Iya. kalau pensiun jadi politisi. Tapi saya rasa kalau sekarang umur saya masih terlalu muda kalau pensiun dini jadi pengusaha, ya kan? Hmm. Kalau mau disandingkan berjalan antara menjadi politisi dan menjadi pengusaha bisa juga. Tetapi otomatis sudah tidak in charge 100% seperti saya sekarang. Karena kita sudah harus bagi-bagi fokus. Suatu saat kalau Mas Arief nanya, apakah tertarik atau dan lain-lain, saya itu pasti tertarik. Soalnya gimana ya, sejak SMA itu kalau saya duduk sampai pagi, lebih banyak cerita politiknya daripada cerita bisnisnya sebenarnya. Saya itu berprakteknya praktek bisnis. Tetapi diskusinya, narasi-narasi yang saya bangun ketika saya duduk di warung kopi, di kafe-kafe dengan teman-teman, apalagi anak-anak hukum ya, selalu itu tidak pernah jauh dari politik. Soalnya ketika saya kuliah kan, nah ini kan akhirnya, gini loh, jadi pengalaman-pengalaman saya membawa saya untuk menjadi bisnis itu karena pengalaman sejak kecil ikut orang tua, sejak SMA menjadi ketua pelaksana. Tetapi diskusi-diskusi di saat perkuliahan berbicara tentang hukum, hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Soalnya menjalankan hukum-hukum itu ya orang-orang politik juga. Jadi kadang Iya. kami diskusinya sampai pagi itu cuma masalah politik-politik juga. Nah, saya sebenarnya sudah banyak dorongan sih, sudah banyak tawaran Mas Arief untuk bergabung ya dengan partai-partai politik tertentu. Tapi saya katakan tunggu dulu lah. Saya masih belum mau pensiun dini jadi pengusaha. Dunia ini saya belum kuasain 100%. Belum saya tahu ilmunya 100%. Mungkin suatu saat kalau sudah paham betul ya gimana menjadi bisnismen itu, mungkin saya akan terjun ke politik juga. Soalnya senang sih sama dunia politik itu, seru. Politik itu seni juga. Jadi harus Ininya tahu gimana tuh, Bang? taktiknya. Seninya itu gimana memainkan pikiran orang. Politik itu sederhananya begitu. Apa yang dilihat, bagaimana kita memainkan pola pikir orang. Makanya kalau masuk politik, nah ini saya bagi rahasia sedikit kali ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Kalau masuk politik, Bang Arif, jangan selalu menilai apa yang diperlihatkan sama lawan politiknya. Gitu. Tapi carilah selalu apa maksud di belakangnya. Karena politik itu bukan apa yang tampak di depan, tapi apa yang tampak di belakang. Oke, oke, oke. Gitu. Tapi, Bang, banyak ya kayak apa namanya di saat orang terjun ke dunia politik kayak caleg atau dia menyalurkan diri sebagai kepala daerah atau kepala apapun itu kan pasti ada juga ya yang niatnya dia berkampanye untuk menjadi seorang pengabdi. Ya, Nah ya betul. kan, Mau saya mau mengemana-mana. mengabdi kepada masyarakat gitu. Sedangkan di saat dia udah punya usaha nih, ini case-nya saya anggaplah seorang pengusaha ya bang. Pengusaha ini kan di saat dia udah berkembang, udah besar, dia bisa memperkerjakan banyak orang. Itu menurut saya kan udah salah satu pengabdian juga kan. Karena sudah bisa jadi jalan rezeki buat orang lain. Apa masih kurang sih bang kayak gitu bang? Mau mengabdi seperti apa lagi gitu loh? Apa di saat dia apa namanya mengabdinya itu untuk masyarakat biar lebih dekat atau gimana? Nah, di saat kampanye yang seperti itu, ternyata pas banyak orang yang tertarik, akhirnya dia terpilih, ternyata pas realitanya dia hanya menjadikan politik itu sebagai kayak alat untuk mengembangkan usahanya dia, Bang. Oke, Nah, menurut paham. sudut pandang Bang Cakra ini gimana, Bang? Jika terjadi hal seperti itu, Bang. Nah, kalau sudah seperti itu, Bang Arif, sebenarnya itu bukan politik yang ideal ya. Iya. Tapi walaupun secara tidak langsung kita semua mungkin 80% orang di Indonesia sepakat bahwa kejadiannya yang terjadi hari ini ya seperti itu. Sebenarnya mungkin ya niat awalnya mereka itu terjun ke dunia politik tidak seperti itu. Tidak ada yang mau untuk mengembangkan usahanya sendiri, untuk memperjuangkan kepentingan golongannya saja. Tidak ada yang seperti itu, Mas Arief. Tetapi begitu berproses,
Akhirnya setelah jadi, semua akhirnya menutup mata tentang itu. Soalnya di politik Indonesia itu berlaku juga teori-teori bisnis. Di politik kita itu juga menganut sistem pasar. Saya beli suara Anda, notabene setelah kita belanja kan, spend money untuk beli suara Anda, ketika saya duduk, kalian tidak punya hak lagi untuk menuntut saya memperjuangkan hak-hak Anda. Soalnya kan suara Anda saya sudah beli. Iya, Dalam betul. tanda kutip kan di Indonesia banyak money politiknya. Nah, seperti itu yang terjadi, Mas Arief. Akhirnya ketika kita menjadi seorang politisi, duduk ya, menjadi kepala daerah kah, menjadi legislator kah, akhirnya semua lupa dengan kepentingan-kepentingan konstituen itu. Seperti itu, Mas Arief. Nah, sebenarnya gini, suatu saat pun kalau saya terlibat ke dalam politik, Mas Arief, mungkin tujuan mulanya seperti itu. Pasti saya mau memperjuangkan lebih besar, lebih banyak lagi masyarakat. Karena jujur-jujur saja, dengan menjadi pengusaha, sebanyak-banyaknya pengusaha ya, pegawainya, mungkin 1.000-an, mungkin 3.000-an, Mas Arief. Sebesar-besarnya bisnis kita kan, mungkin cuma 3.000 sampai 5.000-an lah paling banyak pegawainya. Ya. Tetapi ketika kita terjun ke dunia politik, kita memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan orang yang berjuta-juta orang, beratus juta orang ya kan. Mungkin penduduk di suatu kota saja itu kalau dirata-ratakan di Indonesia ya, mungkin sekitar 2-3 jutaan kali per kota kabupaten kota. Sedangkan kalau kita menjadi pengusaha sebesar-besarnya kalau kelas kota ya, mungkin pegawainya cuma 100-an, 200 orang. Yang pegawainya 3.000, 5.000 orang itu kan skala-skala nasional. Ya kan? Nah, ketika kita menjadi kepala daerah, menjadi legislator, berjuta-juta orang yang kita perjuangkan kepentingannya. Nah, tetapi walaupun pada hakikatnya akhirnya di Indo sekarang jauh dari kata-kata ideal itu. Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman, ketika ada teman-teman orang-orang baik, janganlah biarkan orang-orang yang tidak baik yang mengisi dunia perpolitikan. Terjunlah semua ke dalam. Seperti itu. Oke. Wah, menarik sekali nih Bang nih. Tapi sayang Bang, waktu kita terbatas Bang. Oke Bang, ada closing statement nggak Bang yang mau dikasih buat para penonton ini Bang? Buat para penonton Obras episode kedua ini Bang? Ya, mungkin lebih kayak gini ya. Kan tema-temanya kita ini seputar tentang harta dan tahta. Ya kan? Harta itu, dengan harta mungkin kita dapat meraih tahta. Dan dengan tahta pun kita dapat bergelimang harta. Tetapi jangan dilupakan, untuk meraih harta dan tahta itu dibutuhkan proses-proses yang baik di dalamnya. Saya rasa di Indonesia hari ini kita kenapa masih menjadi negara berkembang saja? Karena mindset dan pola pikir. Banyak orang yang mau instan untuk menjadi kaya dan berlimpah harta. Banyak juga orang yang mencari jalan pintas untuk meraih tahta. Pesan saya, mari kita tekankan dalam prosesnya. Sedini mungkin, mari kita lihat dunia-dunia pendidikan, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, hari ini, seperti orang-orang seperti saya dan Mas Arief, apa yang mereka lakukan, karena sesungguhnya kita-kita inilah cerminan masa depan bangsa. Jadi ketika ingin mengembangkan negara ini, marilah kita perhatikan ya anak-anak mudanya. Dan kita juga anak-anak muda ini, mari memperlihatkan bahwa kita ini mampu. Ya, tidak ada lagi memandang sebelah mata. Jadi sederhananya, mari kita anak-anak muda, orang-orang yang sebaya saya dengan Mas Arief dan teman-teman semua, kita buktikan bahwa kita ini bukan cuma anak-anak muda biasa, yang tong kosong ya. Di satu sisi orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua dari kita, jangan menutup sebelah mata lah, memandang sebelah mata. Tapi tolong kita diperhatikan. Ketika kita tidak mampu, tolong dibenarkan. Ya, ketika salah tolong dibenarkan. Kita tidak mampu, mari tolong dididik. Supaya masa depan bangsa ini, kalaupun kita tidak bisa merubah apa yang terjadi hari ini, minimal masa depannya bisa dipastikan lah menjadi lebih baik. Mungkin itu Mas Arief pesan penting. Keren banget Bang Cakra emang nih. Bang, kapan-kapan bisa nih Bang kita ngobrol lagi Bang, lebih boleh, lanjut Bang. Tapi syaratnya harus langsung lah. Wah, boleh harus nih. Langsung. Gitu. Atau bikin gini lah diskusinya. Kalau kayak gini kan
cuman saya sama Mas Arif. Tapi nanti output-nya kan bisa dilihat atau didengar sama teman-teman. Nanti kan kalau ada yang komentar, ada yang ini, masukan saran juga, ataupun sanggahan-sanggahan yang tidak sependapat sama kita-kita ini, jangan dijadikan perbedaan, tapi jadikan bahan diskusi yang baru. Gitu, jadi buat lagi, kita kan Zoom meeting biar sampai 50 orang kan bisa. Ayolah Atau sama-sama ini kita ya, sharing podcast. session di Ya, Instagram. Wah, seru sharing juga itu. session di Instagram atau dimanapun platform sosial medianya. Bikin aja sekali sebulan, di weekend kah, di mana. Karena terus terang, walaupun banyak kaum rebahan sekarang anak-anak muda, tapi banyak juga yang peduli. Cuman tidak ada yang ini kan kelihatan. Tapi lewat forum-forum seperti ini, program-program yang seperti ini, obrolan-obrolan asik, saya rasa akan semakin banyak. Mari kita perdalam dan biasakan hal-hal positif seperti ini, Mas Arif. Ajak teman-teman yang lain. Oke Bang, siap Bang. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan panitia. Oh ya Bang, sebelum kita tutup, kita punya kenang-kenangan nih buat Abang nih. Apa tuh? Tolong di-share, teman-teman. Ya, jadi ini Bang, kita ada sedikit kenang-kenangan buat Bang Cakra. Sip. Terima kasih Mas Arif. Wah, ketua Siap. Biponya teman saya lagi nih, Jerry Cahyadi. Salam sama teman-teman yang lain semua. Oh iya. Ya, semoga kita sehat-sehat, pandemi cepat selesai, biar saya bisa main-main ke Bogor lah. Lumayan, enak. Belum pernah soalnya ke Bogor. Bang, kita foto bareng dulu kali Bang ya. Sip. Yuk, 1, 2, 3. Ya, sebentar Bang. Ada yang baru nongol Mas Arif. Oh ya, bisa diulang lagi berarti. Diulang sekali. Yuk, Aba di siapa nih? Oh, di saya deh. 1, 2, 3. Oke. Oke deh. Jadi, terima kasih Bang Cakra atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bang Cakra juga selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bang atas waktunya. Ya. Oke Bang, saya mau closing statement dulu Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih buat para penonton di obrolan episode kedua ini dari Berisik. Pokoknya kurang lebihnya kita pasti mohon maaf. Tapi dari obrolan ini banyak pemikiran-pemikiran baru yang mungkin nggak sependapat dengan para pendengar atau para penonton. Ya nggak masalah. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri hasilnya seperti apa. Karena di sini kita cuma sharing session. Seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya.